Keterbatasan lain adalah ERP itu mahal. Ya. Sistem ERP bisa sangat kompleks ya, mahal ya, dan memakan waktu untuk diimplementasikan. Faktanya, biaya dan resiko kegagalan dalam menerapkan sistem ERP yang baru itu memang sangatlah besar ya. Beberapa perusahaan telah mengalami kegagalan implementasi ERP yang mahal. Kerugian besar dalam pendapatan, laba, dan pangsa pasar terjadi ketika proses bisnis inti dan sistem informasi itu gagal atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pesanan dan pengiriman hilang, perubahan inventaris tidak dicatat dengan benar, dan tiket inventaris yang tidak dapat diandalkan menyebabkan terjadinya kehabisan stok. Di hampir setiap kegagalan implementasi ERP, manajer bisnis perusahaan dan profesional IT meremehkan kompleksitas perencanaan, pengembangan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan sistem ERP baru yang secara mendasar akan mengubah proses bisnis dan sistem informasi mereka. Penyebab utama kegagalan implementasi ERP meliputi ya, kegagalan untuk melibatkan karyawan yang terkena dampak dalam tahap perencanaan dan pengembangan serta dalam proses manajemen perubahan. Oleh karena itu, harusnya dari awal karyawan yang terkena dampak ini dilibatkan. Ya, karena kita juga butuh business requirement-nya. Oke? Kemudian, 2, mencoba melakukan terlalu cepat dalam proses konversi. Ini harusnya dilakukan secara bertahap. Ya, bukannya pelan-pelan tapi bertahap, tegas dan benar, ya. Ketiga, kurangnya pelatihan dalam tugas pekerjaan baru yang dibutuhkan oleh sistem ERP. Dimanapun kalau mau berhasil untuk sistem ERP ini memang harus ada yang namanya EUT, End User Training ya. Apa itu? Itu adalah pelatihan. Pelatihan untuk sistem yang baru. Karena apa? Karena proses bisnisnya kebanyakan berubah secara drastis. Makanya mereka perlu dilatih ya. Kemudian keempat, kegagalan untuk melakukan konversi dan pengujian data yang tepat untuk sistem baru. Nah ini hati-hati, harus benar-benar adanya konversi yang benar dan tepat ya. Oke, terus gimana kalau misal kita nggak menggunakan ERP? Oke, untuk beberapa organisasi, sistem ERP terintegrasi itu tidak sesuai. Situasi ini terutama terjadi pada perusahaan yang menganggap proses konversi dari sistem yang ada terlalu sulit atau memakan waktu atau terlalu mahal ya. Namun perusahaan semacam itu mungkin masih memiliki sistem informasi terisolasi yang perlu dihubungkan satu sama lain. Oke, untuk menyelesaikan tugas ini, perusahaan-perusahaan ini dapat menggunakan integrasi aplikasi perusahaan. Sistem integrasi aplikasi perusahaan atau yang kita sebut dengan EAI, Enterprise Application Integration, dia ini mengintegrasikan sistem yang ada dengan menyediakan perangkat lunak yang disebut dengan middleware ya, yang menghubungkan banyak aplikasi. Intinya, sistem EAI ini memungkinkan aplikasi yang ada untuk berkomunikasi dan berbagi data, sehingga memungkinkan organisasi untuk menggunakan aplikasi yang ada sambil menghilangkan banyak masalah yang disebabkan oleh sistem informasi yang terisolasi. Sistem EAI juga mendukung penerapan solusi ERP terbaik dengan menghubungkan modul perangkat lunak dari vendor yang berbeda-beda. Gitu ya. Itu dulu mengenai ERP ya, itu menarik. Tapi setelah ini kita akan masuk ke video yang lebih menarik ya. Semoga ERP ini memberikan insight buat rekan-rekan semuanya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.